Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat asar yang berbahagia. Kata ulama, ada amalan-amalan yang bisa dibatalkan oleh satu amalan. Beliau katakan, taqumul lail wa tasumun nahar wa tuti'u rabbuk lakin qati'ur rahim. Kata ulama, kamu orang yang sangat rajin mendirikan salat, rajin qiyamul lail, wa tasumun nahar, kamu rajin berpuasa di siang hari, wa tuti'u rabbuk, kamu taat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi qati'ur rahim, kamu senantiasa memutuskan hubungan silaturahim. Artinya apa, Bapak dan Ibu jamaah berbahagia? Memutus hubungan silaturahim maka bisa menghapus amal-amal kebajikan yang banyak. Sekalipun kita termasuk orang-orang yang rajin menegakkan salat, siang kita melaksanakan salat, malam kita pun juga mendirikan qiyamul lail. Di siang hari kita berpuasa, ya. Bahkan puasa yang kita lakukan bukan puasa yang wajib saja, tapi puasa sunnah pun kita lakukan. Dan banyak lagi ketaatan-ketaatan kita kepada Allah. Manakala kita memutus hubungan silaturahim, maka semua amalan-amalan tadi, baik salat, baik puasa, ataupun ketaatan-ketaatan yang lain, tentunya tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat kantong bocor. Ibarat kantong bocor. Kita merasa amalan kita banyak. Kita merasa ketaatan kita sangat sempurna kepada Allah. Tapi nyatanya pahalanya tidak dapat. Kemudian yang kedua, kata ulama, wa tasumu wa tasbiru 'alal ju' wal 'atash lakin tasubbu wa tal'an. Kata ulama, ada seseorang itu yang ketika ia berpuasa, dia begitu kuat menahan lapar dan haus. Begitu dilihat di siang hari, dia betul-betul sangat letih betul. Tapi ada satu amalan atau ada satu perbuatan yang membuat ibadah puasa yang ia lakukan itu semuanya nilainya tidak ada. Tasubbu wa tal'an, dia suka mencaci maki dan suka melaknat. Orang kalau Bapak Ibu yang berbahagia, orang kalau mulutnya itu sudah tidak terjaga di dalam bulan suci Ramadan, ya, percuma dia menahan haus dan lapar. Percuma dia menahan laparnya perut tadi, hasrat nafsunya kepada orang perempuannya di siang hari. Percuma.
Kalau dia tidak bisa menahan lidah dari ucapan-ucapan yang tidak baik, cacian makian, sumpah serapah, laknat, semua keluar dari mulut. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, paling kurang ada 5 macam yang bisa menghapuskan pahala puasa itu. Satu di antaranya adalah orang-orang yang tidak bisa menjaga mulutnya dari sesuatu yang diharamkan Allah. Hizibnya, dosa bohongnya, kemudian anamimahnya, adu dombanya, al-ghibahnya, ya, begunjingnya. Masih dilakukan itu di dalam bulan suci Ramadan, maka nilai ibadah puasa tidak ada. Bukan puasanya tidak sah, puasanya sah saja. Ya, tapi nilainya tidak ada, berarti kan percuma. Kemudian yang terakhir kata ulama, orang-orang yang ketika ia beramal, amalnya tadi itu bisa rusak disebabkan dengan amal yang lain. Kata ulama, tatasaddaqa 'alal fuqara summa tuzilluhum wa tudayyiquhum. Seseorang yang rajin bersedekah, yang rajin menginfakkan hartanya kepada fakir miskin, tapi ketika setelah ia menginfakkan hartanya kepada fakir miskin, dia sakiti hati miskin, orang miskin tadi dengan menyebut-nyebutnya di tempat lain. Artinya apa? Ikhlasnya itu tidak ada lagi. Kenapa? Kebaikan yang ia lakukan itu senantiasa diumbah, diceritakan semua kebaikannya. Si Anu tuh kalau tidak saya yang bantu, tak mungkin bisa begitu. Si Anu tuh kalau tidak saya yang memberikan bantuan kepada dia, mungkin dia tidak akan seperti itu. Kan ucapan-ucapan yang menyakitkan. Itu menyesakkan, menyempitkan dada orang yang kita bantu, itu Bapak dan Ibu berbahagia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan pernah kamu sekali-kali membatalkan amal sedekah kamu dengan perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang yang kamu berikan sedekah tadi. Kenapa? Ya macam tadi, ibarat kantong bocor. Kita merasa kita berjasa, kita merasa kita melakukan perbuatan yang baik, tapi kenyataannya bukan pahala yang kita dapat, tetapi dosa yang dijanjikan Allah kepada kita. Jadi itulah kata ulama, hati-hati kita dengan yang 3 macam tadi. Hati-hati kita dengan sifat mengungkit-ungkit perbuatan baik kita. Hati-hati kita dengan sikap memutus hubungan silaturahim. Hati-hati kita dengan mencaci maki, melaknat dan segala macam di bulan suci Ramadan. Karena semua amalan-amalan tersebut bisa membatalkan amalan-amalan kebajikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kekuatan oleh Allah, tidak hanya sekedar bisa menahan haus dan lapar saja, tapi bisa juga menahan dari segala sesuatu yang merusak pahala-pahala ibadah puasa kita. Dan pada akhirnya kita dijanjikan Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barangkali inilah Bapak-bapak dan Ibu jangan berbahagia. Mudah-mudahan tausiah kita dari malam subuh kemudian kita sambung pada sore hari ini bermanfaat dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.